Seorang selir istana yang enggan terjerat dalam perebutan kekuasaan sengaja membuat tubuhnya gemuk hingga mencapai 200 kg. Meski tubuhnya sudah sangat besar, sang kaisar tetap menyayanginya. Hal itu membuat sang selir makin hidup dengan santai. Sehari-hari kerjanya hanya makan dan tidur. Kasim kecil yang melayaninya lama-lama merasa kewalahan. Yang mulia, bagaimana kalau Paduka berjalan-jalan di taman? Anggap saja berolahraga ringan, usulnya. Selir itu terkejut. Olahraga? Apakah aku terlihat seperti orang yang membutuhkannya? Khawatir dimarahi, Kasim itu buru-buru menjelaskan. Ini permintaan pangeran. Beliau cemas akhir-akhir ini Paduka terlihat pucat. Jadi beliau berharap Paduka bisa keluar sebentar untuk menyegarkan hati. Mendengar perhatian anaknya, selir itu luluh. Ia tidak ingin mengecewakan niat baik itu. Maka dengan riang ia pun keluar menuju taman, mengejar kupu-kupu yang beterbangan. Ketika seekor kupu-kupu hinggap di bunga mawar bulan, ia malah tidak sengaja mencabut bunga itu. Namun malang, saat itu permaisuri sedang berjalan-jalan bersama kaisar. Melihat bunga kesayangannya dicabut, ia marah. Selir panik, langsung melempar bunga itu. Tetapi sikapnya hanya membuat permaisuri semakin tersinggung. Kaisar yang tak tega melihat selir kesayangannya dimarahi mencoba menengahi. Dengan gugup, selir itu membela diri. Aku tidak tahu bunga itu milik permaisuri, tapi sekarang sudah terlanjur. Biarlah dianggap hadiah. Nanti akan kucari bunga lain 100 kali lebih indah untuk menggantinya. Kata-katanya justru semakin membuat permaisuri kesal. Hadiah, katamu? Kalau begitu lihatlah 2 tusuk konde phoenix di kepalaku ini. Beranikah kau mengambilnya juga? Selir itu terlihat bimbang, namun teringat pesan ayahnya sebelum masuk istana. Ia harus selalu menuruti perkataan kaisar dan permaisuri. Ia pun melirik kaisar. Saat melihat kaisar mengangguk tipis, ia mengira itu tanda setuju. Tanpa ragu, ia maju mencabut tusuk konde phoenix dari kepala permaisuri. Terima kasih permaisuri, katanya polos. Permaisuri terkejut, sementara kaisar hampir jatuh pingsan. Apa yang kau lakukan? Aku hanya menyuruhmu minta maaf, bukan mengambil perhiasannya. Tak kuat menahan amarah dan lelah, kaisar benar-benar jatuh pingsan. Tabib segera dipanggil, dan setelah diperiksa ternyata ia hanya terlalu lelah, serta pola makannya tidak teratur. Dengan pengobatan dan diet ringan selama 3 bulan, ia akan pulih. Demi kesehatan kaisar, permaisuri kemudian memerintahkan seluruh istana untuk menjalani aturan makan ketat tanpa daging. Siapapun yang melanggar akan dihukum. Masalah bunga pun tidak diperpanjang, hanya berpesan agar selir menjaga kaisar sebaik mungkin. Sementara ia sendiri pergi ke kuil untuk berdoa. Selir menurut dengan patuh, tetapi baginya yang terbiasa makan daging, 2 hari pertama masih bisa ditahan. Masuk hari ketiga, ia sudah tak kuasa lagi. Kini selir itu hanya bisa makan ubi rebus dan dipaksa untuk berolahraga oleh permaisuri. Dan begitulah, selir yang dulu hidup bahagia kini harus berjuang, bukan melawan intrik istana, tapi melawan godaan daging dan lelahnya olahraga.